Hai Simplers, apa kabar semua? Kembali lagi saya di sini dengan Simple Music Channel akan berbicara dengan beberapa legend yang sekarang ini mungkin lebih ke arah sound engineering dan tata suara. Mungkin dari beberapa teman di sini mungkin kenal dengan tamu kita hari ini. Kita yang datengin justru karena waktunya sangat sibuk sekali. Tamu kita hari ini David Clay. Pada kesempatan hari ini, apa kabar Pak David? Saya Amin, baik, sehat. Jadi untuk semuanya salam sehat, salam sejahtera, salam audio. Oke. Mantap. Jadi dulu nih kenapa saya bisa kenal dengan Pak David. Pak David ini adalah guru saya di bidang audio. Di tahun 99 saya sempat ikut sekolahnya. Ini sertifikatnya. Asik. Ya. Jadi dulu itu asik banget. Apa sih? Sekolahnya itu masih namanya apa, Studio Pak? 21 dulu. Studio 21 ya. Masih di Pluit. Masih di Pluit ya. Pluit, ya. Jadi sengaja saya bawa nih karena saya fans beratnya Pak David. Asik. Jadi saya pergi kemana aja saya selalu ngomong, ini guru gua loh, gitu. Asik. Ya, jadi sampai sekarang masih eksis. Mungkin nanti kita bisa tanyakan langsung dengan Pak David. Pertanyaan pertama mungkin buat Pak David, bisa jelaskan tepatnya sejak kapan mendalami dunia teknologi di bidang sound system? Ya, thank you Warnot. Saya panggilnya Warnot aja. Sip. Walaupun umur kita berbeda sedikit kan. Ya. Tetap saya panggil Warnot aja ya. Ya. Begini deh Warnot. Jadi kalau bicara masalah sound engineer ya atau sound engineering itu adalah dua hal yang berbeda. Sound engineer adalah orangnya, sedangkan sound engineering adalah ilmunya. Itu jujur pada tahun 1989 saya mendapat dalam tanda kutip beasiswa untuk bersekolah di Inggris, yaitu di Kingston University. Yang awalnya itu saya ambil music technology, music business dan recording. Setelah saya lulus, lalu saya ambil khusus profesional audio di Alchemia. Itu semua ada di website sebenarnya. Ada di davidclaim.info. Silakan dicek di situ, dan itu tidak bohong karena benar-benar terjadi. Jadi lalu setelah kurang lebih 5 tahun saya menimba ilmu di sana dengan lumayan sangat susah untuk ke tempatnya sebenarnya susah gitu. Tapi kalau pelajarannya jujur itu karena saya terbiasa dengan mechanical engineering di ITENAS Bandung. Jadi begitu saya masuk di Kingston University London, itu buat saya pelajarannya sangat mudah, sangat mudah. Demikian pula di Alchemia untuk profesional audio itu juga sangat mudah buat saya. Jadi ternyata pengajaran di luar itu jauh lebih mudah dibanding pengajaran di sini kalau menurut saya. Kenapa, Pak? Jadi mereka itu lebih ke vokasi. Jadi mereka fokus. Jadi misalnya kita belajar nih, misalnya nih mikrofon ini tuh buat apa?
Mereka akan menerangkan mikrofon ini tuh selama minimal 1 minggu. Jadi setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu kita ngomongin mikrofon ini saja. Tidak berbicara kabel, konektor, dudukan, tidak. Mikrofonnya saja sudah seminggu. Jadi kalau bahasa saya, sebodoh-bodohnya saya akan masuk orang setiap hari yang diomongin itu. Jadi pertama kali saya belajar, saya pikir ini orang-orang kenapa pada begini sih? Kenapa diulang-ulang terus gitu loh? Saya pikir begitu. Ternyata metode pengajaran mereka itu seperti itu supaya tanpa sadar kita sudah hafal dengan sendirinya tanpa kita harus menghafal lagi di rumah. Gitu. Dan mereka selalu berbicara masalah discussion group instead of satu arah. Itu adalah discussion group. Itu adalah metode pengajaran yang terbaik. Kalau kita belajar pedagogi, ilmu tentang pengajaran, itu discussion group atau grup diskusi atau kita mendiskusikan sesuatu itu adalah yang terbaik. Jadi 2 arah, dimanapun kita bisa diinterupsi dan segala macam. Itu yang sekarang saya lagi lakukan. Karena itu saya didatangi, kan biasanya orang mendatangi sih. Ini yang paling susah ini ketemu Pak David beneran. Waktunya dan stressingnya ya terutama ya. Gak apa-apa, santai. Kalau buat saya itu semua ex-student sekarang menjadi teman, bahkan ada yang jadi bos dan sebagainya. Jadi kekeluargaan itu adalah yang terbaik kalau buat saya. Itu. Jadi kalau kita bicara sound engineering atau sound engineer atau istilah penata bunyi atau penata suara sekarang itu dimulai mungkin waktu saya pulang. Jadi saya pulang tahun 1995 akhir. Berarti kurang lebih 6 tahun saya di Inggris. Saya pulang itu mulai saya cari kerja. Saya mau kerja nih, saya sekolahnya ini. Tidak ada satupun yang mau menerima saya. Karena ini spesifik ya Pak? Karena kamu mau kerja apa? Mau ini jadi demonstrator keyboard. Karena saya dulu terkenalnya bukan terkenal. Ya pokoknya orang tahu saya main keyboard, pengamen keyboard. Kalau di Bandung mungkin hampir semua hotel, hampir semua kafe pada era tahun itu ya, era tahun ya 80 sampai tahun 89 itu hampir semua kafe di Bandung ataupun hotel pasti saya pernah ngamen di situ. Anak band lah ya Pak? Anak band banget saya, gitu. Anak band banget dan anak pemain piano solo kalau dulu, bukan OT, bukan OT. OT itu levelnya beda nih. OT itu organ tunggal. Ya, itu bahasa terbaru di Indonesia. Hanya ada di Indonesia itu. Di tempat lain itu solo keyboard, di sini kita OT, tunggal. Tapi nggak apa-apa, kita harus bangga dengan bahasa kita sendiri. Ya sudah. Jadi tapi zaman saya itu belum ada. Jadi kalau nggak organ, elektron, ya kita main piano akustik. Dan itu jauh lebih sulit terus terang aja. Nah, berawal dari situ, jadi waktu saya kembali lagi ke sini ya mereka masih tetap mau kerja di sini, mau jadi apa, mau jadi produk spesialis untuk piano atau enggak, saya mau kerja di bidang sound. Itu belum ada. Jadi ingat, tahun 95 itu untuk mencari seorang produk spesialis untuk peralatan audio itu belum ada. Oh gitu ya Pak? Yes. Saya baru tahu tuh. Tahun 1995 itu belum ada. Bahkan toko audio profesional belum ada. Yang ada toko musik. Oh iya, benar. Benar. Zaman itu kalau mau ke toko musik, kita pergi ke satu tempat, di situ ada gitar, ada apa sih? Keyboard, ada drum, lalu ada sound system kecil. Gitu. Jadi section pro audionya tuh kecil sekali. Ya. Tidak difokuskan. Jadi ada juga yang dicampur sama alat-alat sport. Iya kan? Musik dan sport kan gitu. Audionya malah nggak disebut. Iya makanya. Jadi gitu. Audio tuh benar-benar kecil sekali. Tahun itu bisa dibilang nyaris tidak ada lah. Jadi terus saya jujur saja saya sangat malu sebagai warga negara Indonesia. Saya berpikir saya nekat. Saya bikin kursusnya atau saya bikin sekolahnya, saya sebut sekolah dulu. Tapi terus izinnya dan segala macam kita tidak boleh pakai bahasa Inggris. Oh gitu ya Pak? Iya dong. Jadi misalnya sekolah sound engineer, susah. Nggak bisa. Iya. Terus saya bingung. Jadi apa nih namanya gitu. Jadi akhirnya terus saya mencetuskan, menyimpulkan sendiri, kita sebut saja sekolah tata suara dan teknik rekaman. Itulah ini Studio 21 ini. Oh, ini pertama kali ya Pak? Pertama kali di Indonesia. Itu saya ingat sekali, waktu angkatan ketiga kan.
Ketiga ya, sih, Pak. Iya. jadi ada angkatan 1 itu angkatan 1 kurang lebih saya bisa menjaring 5 orang. Dedengkotnya siapa tuh, Pak? Ini setiap angkatan yang pertama ini pasti ada dedengkot. Iya. Kalau angkatan pertama dedengkotnya siapa ya? Mungkin yang sampai sekarang yang masih berada di ruang lingkup situ sekarang siapa ya? Levi. Oh, Levi pertama tuh. Levi pertama. Levi itu basisnya The Fly. Iya, Levi pertama. Yeah. Levi, terus ada orang akustik namanya Dani. Oke. Dani itu sangat dia adalah seorang arsitek. Jadi kebanyakan menurut saya dulu kalau tidak arsitek pemain band. Oh gitu ya. Gitu. Kalau nggak pengusaha studio ya, Pak? Kalau nggak betul, kalau pengusaha studio seperti Warno. Gitu ya. Ya kan? Iya. Kalau nggak band pasti pengusaha studio, kalau Iya. nggak gitu. Jadi belum kemana-mana, belum lari kemana-mana. Sip, Jadi sip. angkatan pertama kurang lebih 5 orang, angkatan kedua mulai lebih, angkatan ketiga mulai banyak. Karena ingat nggak satu kelas berapa orang? Saya itu kalau nggak salah berenam, Pak. Berenam kan? Iya. Satu kelas kan? Karena saya batasi. Iya. Dulu saya sangat idealis, saya bilang saya tidak mau lebih dari 6 orang satu kelas. Iya. Itu mixernya segede gaban ya, Pak? Itu mas, karena kan belum ada mixer digital Iya, yang itu, jadi zaman dulu tuh mixer apa iya. yang kita pakai di studio 21 waktu itu? Ya itu apa? Terus terang itu mixer mahal sekali. Analog dan sangat mahal. Iya. Pada zaman itu aja itu harganya kurang lebih sekitar 1 M. Tahun itu ya. Tahun itu 1 M kayak sekarang mungkin 15 M. kan? Iya, bayangin itu kita pakai buat belajar, kan lucu ya. Iya, benar sih. Bayangin kita pakai buat belajar Saya gitu. belum sempat ada tuh, Pak, foto-fotonya tuh. Kalau enggak kan bisa saya masukin Facebook, terus yang Harusnya. like itu banyak banget itu, Pak. Saya masih ada beberapa. Oh, masih ada ya? Masih ada. Saya simpan karena itu legenda ya. Iya. Legenda. Dulu masih ada Mas Herman, kalau masih ingat. Iya. Ada Mas Herman dan ada Bebek. Dan segala macam itu dia bikin studio itu mahal sekali. Gitu. Nah, itulah namanya Pak Budi, itulah yang pertama kali tiba-tiba saya dapat telepon untuk yuk kita bikin kursus begini-begini. Saya nekat, saya bilang, oh iya saya juga mau, cuman ya susah ya, kita terus terang aja nih yang berminat pasti sedikit dan harganya juga nggak bisa terlalu mahal dan bla 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 bla. Akhirnya jadi, pokoknya jadi kita jalan dan ya ternyata alhamdulillah puji Tuhan itu maju terus gitu. Jadi mulai dari tahun 96, 97, 98, 99 sampai hari ini Tetap eksis. itu tetap eksis dan jujur kita peaknya, udah mulai ngomong peak nih. Peaknya itu mungkin dari tahun 99 lah ya, dari tahun 99 sampai tahun 99 sampai tahun 2004 itu adalah headroomnya. Oke. Headroom. Headroom. Kita ngomongin engineering Iya. sound itu ada Masih headroom. Ada headroom. Nah. Jadi kalau headroom tuh pada Sebelum saat peak, iya, sebelum sebelum peak, peak, ya. source masuk. Ya, kita cari headroom. Cari headroom. Harus. Jadi kalau di mixer atau di apa-apa itu ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah. Ya. Nah, kita cari di kuningnya. Ya. Itu pakai gain ya, jangan pakai channel fader. Tuh, pada ngerti semua nggak nih? Hah? Ini yang ngomong udah profesor audio nih. Nah, Hah? emang harus dirangkum. Semua orang begitu menerangkannya. Kalau ada orang yang tidak menerangkan begitu, Benar. sorry, salah. Sip, Pak. Kita harus selalu mencari headroom. Di kamera juga begitu. Saya tahu sekali bahwa karena saya kebetulan ngajar juga di beberapa institusi Iya. broadcast ataupun multimedia. Saya suka tabrakan gitu bahasanya. Hmm. Itu kameranya udah headroom belum? Saya bilang, hah? Headroom juga ya? Waduh, gitu loh. Karena di kita itu saya paling gampang menyebutkannya headroom. Itu berarti kalau bisa saya bilang, Pak, standarisasi. Sangat standarisasi. Iya. Gini ya. Pengajaran itu, maaf, saya bukan merasa bahwa saya paling benar. Tidak. Semua orang punya cara sendiri-sendiri untuk mengajar. Oke. Jadi sampai terakhir itu saya membuat video dan itu pun diminta oleh mantan murid saya yang sudah menjadi bos seperti Warno lah. Saya mau bukan bos, Pak. Murid saya yang Iya, sudah menjadi bos. saya masih anak buah nih ceritanya. Jadi saya nggak bisa nolak gitu karena kan namanya mantan murid. Iya. Dan jadi itu adalah saya yang diminta untuk Pak David harus maju loh. Ini sudah banyak pengajaran yang agak-agak
melenceng. Bisa ngerti maksud saya? Iya. Jadi pengajaran ini agak-agak lo kenapa jadi begini gitu loh gitu. Karena ujung-ujungnya itu 90%-nya dagang. Nah, Ngajarnya 10%, bisa ngerti maksud saya? iya. Dagang itu perlu loh, bukan nggak perlu. Iya. Sangat perlu. Tapi tolong dibikinlah penpotnya di tengah gitu loh. Asik gak tuh bahasa? Kalau penpot itu, kalau kita nyebutnya panorama ya, Pak? Panorama asik. Panorama Basis. potensio. Asik. Masih ingat saya Masih kuliahnya ingat, tuh. oke. Iya, gila. Jadi nggak 25 percuma, tahun nggak yang percuma, lalu. nggak percuma. Ini habis ini tanda tangan ya, Pak? Oke. Tambahan ya. Oke. Iya. Udah dapat A+ ya. A++. A++. Ya. Jadi penpotnya tolong di tengah, jadi 50% pengajaran yang benar, 50%-nya dagang nggak apa-apa. Atau 40-60 boleh, tapi gitu loh. Jadi kalau saya ngajar, saya ingin murid saya mau mixer apapun itu, mau digital, mau analog, mau murah, mau mahal, itu kita bisa semua. Karena basicnya kita kuat. Itu saya sangat dikenal bahwa si David Klein itu urusannya basic. Kalau tinggi-tinggi jangan sama David Klein. Tuh. Nah, sorry gitu loh. Nah, bukannya saya sombong. Iya. Tapi buat saya adalah mana mungkin kita langsung menjadi S1 tanpa lulus SMA gitu loh. Mana mungkin kita SMA tanpa lulus SMP gitu loh. Jadi ada tahapannya gitu loh. Jangan langsung gubrak gitu loh. Ya, kecuali kita urusannya dengan kompetensi, itu beda lagi. Itu adalah yang satu akademis, yang satu adalah kompetensi. Nah, itu berbeda lagi urusannya. Karena kita dari awal, yang paling gampang adalah seorang Wes Montgomery. Tahu saya itu. Serius tahu? Ya, tahu. Serius tahu? Ya. Wes Montgomery itu sama sekali tidak belajar. Oke, otodidak. Oh, sangat otodidak dan salah memainkannya. Caranya dia hanya pakai jempol mainnya. Oke. Ya gitu. Tapi dia luar biasa. Itu yang disebut vokasi. Sama seperti dibilang sound. Silakan Anda tidak belajar dari basic, tapi pengalaman kalian, pengalaman yang mau menjadi jago, itu ya harus 15 tahun ke atas lah. Iya. 15 tahun ada di depan mixer yang sama. Iya. Maka dia sangat canggih, dia merem aja udah tahu. Gitu. Iya. Jadi dia bukan ngerti tapi hafal. Hafal. Dan bagus. Oke. Kan goalnya bagus. Iya. Percuma kita belajar dari basic, teori kebanyakan bicara penpot lah, headroom, peak, SN ratio, bla bla bla, phase cancellation, bla, udah banyak deh, udah urusannya banyak. Tapi begitu diukur juga pakai pengukuran yang luar biasa gitu ya. Ini maaf nih, saya harus katakan ini. Iya. Pengukuran luar biasa, alat luar biasa, ilmu luar biasa, bahasa, waduh, udah luar biasa nih, orang ngomong apa kita nggak ngerti. Tapi begitu didengerin hasilnya hancur. Lo bayangkan teori lo kalau kayak gitu. Gitu. Iya. Kalau saya jujur aja gitu loh. Walaupun saya guru beneran dari nol gitu ya. Jadi kalau saya ngajar, saya paksakan yang bersangkutan harus mengerti basic, harus mengerti perbedaan hertz dengan desibel. Iya. Gitu. Itu mutlak buat saya. Jadi jangan sampai kebalik gitu loh. Iya. Ini kekerasannya kurang 10 hertz nih. Hah? Kekerasan itu desibel. Iya. Itu frekuensi baru hertz. Oke. Gitu. Iya. Jadi perkembangannya itu ya mulainya dari situ. Jadi saya merasa malu. Jadi lalu saya bikin kursusnya ataupun sekolahnya atau pengajarannya gitu ya, intinya pengajarannya dari tahun 96 hingga hari ini. Terus kendalanya waktu bikin sekolah itu apa aja? Ya, tentu yang pemodalnya itu harus nekat ya. Karena kan mereka tidak tahu ini akan Make money apa enggak? Iya, sudah pasti. Iya, make sense. Gitu. Iya. Ya kan? Iya. Kalau saya kebetulan bos saya yang waktu itu orangnya memang nekat juga gitu. Gitu. Dia sangat ya sudah, kalau rugi ya rugi, nggak apa-apa gitu. Nah itu. Itu dia yang luar biasa. Makanya kita dapat mixer yang gaban itu. Saya mulai tahun 96 untuk memberikan pengajaran khusus mengenai profesional audio. Terus waktu itu, sekarang kan kita bicara nih Pak ya, maksudnya sebelum Bapak masuk di profesional audio dan membuat itu sebagai suatu standar, Ya, tentunya banyak nih senior-senior yang di belakang itu dia ya. Itu yang punya pengalaman lebih banyak daripada Pak David. Jauh. Jadi ini jauh. ibaratnya kalau orang ngomong, kalau si David Klein itu cuma makan bangku sekolahan. Iya. Kalau gue udah makan lapangan. Iya. Iya. Kayak gitu. Nah Iya. itu tuh ada nggak halangan dari mereka? Ya, jujur saja sangat ada, tapi saya sangat beruntung.
Jadi pada tahun 2002 itu setelah udah banyak. Jadi banyak sekali murid-murid saya yang dites. Gitu. Kasihan, baru tahu teori, belum tahu lapangan. Begitu ketemu, oh kamu muridnya David ya? Ayo kamu coba pegang itu mixer. Gitu. Terus dipegang mixernya, nyetrum. Gitu. Nggak berani lagi. Apa urusannya gitu loh, nyetrum sambil ngoperate. Dan apa urusannya pengalaman dengan teori gitu loh. Percaya atau tidak, pengalaman tanpa teori akan sulit, teori tanpa pengalaman akan sulit. Jadi harus balance. Kalau di channel stereo namanya balance. Kalau di channel mono namanya pempot. Ya. Gitu, selalu. Ngeri ya. Ini semua ini kita udah ngomongin teknis ya. Iya, udah bahasa aneh, Bahasanya untuk orang awam ini bahasa aneh. Untuk orang awam aneh gitu, tapi buat saya sih itu saya masih bisa digest. Masih bisa saya cerna. Ya, sebenarnya kalau saya bisa simpulin dari yang tadi Pak David omongin itu, kita nggak bisa ngomong nih sekarang gini aja deh ngomong deh. Orang baru lulus S1 ya. Iya, terus langsung. Iya, sekarang S1 elektron. Iya, misalnya. Sekarang lu benerin nih lampu. Misalnya. Lu kan anak elektro. Iya. Bisa nggak? Waduh, di sekolah saya nggak diajarin tuh benerin lampu kayak gimana. Betul sekali. Tapi gue tahu nih lampu frekuensinya berapa nih. Iya. Berapa voltasenya, berapa watt. Yes, betul. Jadi tuh terus terang sih Pak David ya. Ini kita ngomongin beberapa orang praktisi yang udah jalan ya, yang berpengalaman. Itu banyak loh yang harus sih yang kasih masukan. Dulu gue muridnya Pak David ya. Pak David itu anak-anak muridnya dodol. Maksudnya itu gue suruh pegang mixer ini kagak ngerti. Ya iyalah Pak, ini aja produk spesialis aja ngajarin berapa lama nih sama orang yang udah ngerti. Ya, saya sering sekali mendengar seperti itu dan tapi saya beruntung sekali. Saya punya sahabat-sahabat yang sangat mendukung saya, antara lain Mas Rudra almarhum. Ya, itu teman dekat sekali sama. Dulu kami terkenal bertiga, itu saya, Mas Rudra dan Anto Hud. Mas Anto. Ya, itu kita bertiga itu terkenal sangat dekat lah. Kita jujur saja di sebuah negara itu kita selalu bersatu. Kita bisa ngobrol gitu loh bareng. Ini Anto Hudnya potret ya? Ya. Saya bisa kembali dari luar sebenarnya ke Indonesia lagi sebenarnya itu berkat kebaikan Mas Anto Hud sebenarnya. Saya bisa pulang dari negara lain. Tadinya saya mau tinggal di situ aja gitu loh. Karena saya sudah berpikir di Indonesia saya mau jadi apa. Nah itu Pak, posisi dulu begitu. Spesifik sekali soalnya. Bisa ngerti maksudnya nanti? Ya, ngerti. Jadi saya udah tahu, nih kalau saya di Indonesia cilaka ini saya. Saya kerja apa? Balik-balik jadi pemain band lagi. Iya, benar. Gitu, atau jadi karena saya sudah lulus mechanical engineering ya tinggal skripsi. Tapi saya berpikirnya begini, yang paling mudah ya, berpikir yang paling mudah adalah begini. S1 mesin itu banyak loh, nah. Iya. Setuju nggak? Iya. Gitu. S1 apa lagi? Arsitek banyak loh. Banyak. S1 elektro saya Pak. Banyak kan saingannya? Betul nggak? Banyak. Ribuan kali setiap gitu. Tapi kalau kita berbicara orang yang bergerak di bidang sound itu sedikit. Iya, spesifik. Sangat sedikit. Jadi menurut saya ya sudah, saya pulang, saya nekat saja gitu. Dan itu Mas Santo yang bilang sama saya, lu pulang aja pokoknya karena Indonesia perlu lu. Itu sebenarnya intinya. Legend. Jadi tahun 95 itu saya pulang, 95 akhir. Saya ingat saya pulang, saya ditampung sama Anto Hud selama 2,5 tahun. Jadi luar biasa Anto Hud. Kebetulan saya kenal juga sama Melinya, karena sama-sama orang Bandung juga. Jadi kita sangat akrab lah gitu ya. Itu mereka berdua sangat berjasa. Juga tentunya kawan-kawan engineer yang lain gitu, seperti Mas Doni itu sangat-sangat mendukung saya. Akhirnya kita bikinlah Asosiasi Sound Engineer Indonesia. Tahun berapa itu Pak? Itu kita godok dari tahun 2001, jadinya itu tahun 2003. Jadi selama 2 tahun kita godok. Maksudnya godok itu dalam tanda kutip itu kita mendekati seluruh senior, dalam tanda kutip juga senior.
Karena pada zaman itu bisa dibilang 100% otodidak. Ya, pasti. Gitu. Baik itu operator di studio rekaman, ataupun operator di live sound, ataupun operator di broadcast TV ataupun radio, itu bisa dibilang otodidak. Mereka tidak pernah benar-benar belajar gain ini apa, pen itu apa. Saya soalnya ingat sekali pada tahun 99 kalau nggak salah, atau tahun 2000, saya lupa. Tapi saya ingat sekali saya mengajar di TVRI, di mana TVRI itu berubah dari analog menjadi digital. Artinya TVRI itu pada tahun itu berubah dari mono menjadi stereo. Bisa ngerti maksud saya? Okay. Nah, mereka itu tidak pernah tahu yang namanya penpot. Karena mono, penpot diapa-apain, apa bedanya? Iya. Bisa ngerti maksud saya? Sama seperti sekarang ini audio yang kita rekam ini mono nih. Jadi mau di penpot kemana nggak ada pengaruh ini. Kecuali nanti editingnya dikasih software khusus, bisa menjadi stereo. Iya, atau 5.1 ya Pak. Atau janganlah. Terlalu jadi kalau sistem nih ya. Nanti ngeri. Gua terus terang ilmu audio gua nih. Ini dari beliau. Ya. Lu kalau mau belajar audio sama dia, ya. Jadi kalau ngomongin apa sih, lu bisa ngoperasiin Midas nggak? Lu bisa ngoperasiin ini nggak? Lu bisa ngoperasiin mixer yang ini? Itu udah beda. Itu namanya spesialisasi. Yang penting lo tahu, lo dikasih mixer apa aja, lo dikasih mikrofon apa aja. Kalau lo belajar audio, lo tahu fungsinya mixer ini, bagian ini apa, bagian ini apa, bagian ini apa. Ya. Untuk mempelajarinya itu cepat sekali. Cuma kalau lo nggak tahu, nih, lo biasa pakai mixer A, diganti mixer B, bisa nangis darah lo ini. Ya. Itu aja sih sebenarnya konsep audio. Iya betul. Itu yang terjadi. Iya sebenarnya bukan konsep audio aja terus terang. Sebenarnya di semua bidang itu ada basicnya. Setuju nggak? Gitu loh. Gitu. Kita selalu ada basicnya. Dan kalau kita nggak tahu basicnya kita loncat itu bahaya. Ya. Gitu ya. Jadi contoh gitu. Kita profesinya apa? Tukang sapu. Siapa bilang sapu itu menyapu itu tidak ada teorinya? Oh iya, pasti ada. Ada loh. Nggak main-main itu gitu. Siapa bilang memaku itu tidak ada teorinya? Ada loh. Nggak sembarangan gitu loh. Jadi semua ada basicnya. Apalagi kita berbicara masalah audio, dimana kalau kita lihat mixer analog itu tombolnya segitu banyak, itu udah takut duluan kita. Iya benar. Betul nggak? Iya. Semua orang ngomong. Karena capek Pak. Kalau sekarang ini kita ngomongin channel ada 60 ya. Iya. Mikrofon yang satu di channel 1, mikrofon yang satu lagi di channel 60. Itu tangan kita begini-begini. Ya. Iya. Akhirnya jadinya apa sih, olahraga kan, senam kan? Itu kita pakai skateboard. Iya, skateboard. Pakai skateboard. Kalau nggak kita pakai kursi yang kursi sebenarnya roda. Kalau nggak mungkin. Iya, harus ada 3 orang. Iya, jadi satu orang pegang channel 1 sampai 25, 25 sampai ini gitu, harus 3 orang. Kalau nggak lari-lari kita. Iya, itu zaman analog, zaman gaban ya. Gaban. Sekarang udah zaman transformer beda. Iya. Udah bukan gaban lagi. Sekarang zamannya minion. Minion kecil-kecil. Jadi mixer segede gini tapi ada 45 channel. Itu dia. Dan betul, dan percaya atau tidak, no? Waktu saya belajar di Inggris ya, tepatnya itu adalah di Kingston. Di Inggris itu ada daerah namanya Kingston, makanya ada Kingston University. Itu pada tahun 90, itu guru saya di sana udah bilang pada suatu saat itu mixer itu bisa kita kontrol via jam tangan. Dan itu sekarang terjadi. Kejadian. Jadi hati-hati dengan teknologi ya, teman-teman yang saya hormati. Jujur saya itu fokus sekali di dunia sound system itu sejak tahun 89 sampai sekarang. Jadi orang selalu berbicara saya itu idealis. Saya nggak mau lari ke dunia lain, ke sini nggak mau. Ini pun dalam pandemik seperti ini, waduh sulit sekali gitu. Saya tetap berada di dunia sound system atau pro audio, tapi tentunya dengan cara online gitu ya. Saya mengadakan webinar, pengajaran online dan sebagainya, dan alhamdulillah puji Tuhan berjalan sampai sekarang. Jadi sekarang ini waktu saya sangat ketat sekali gitu, bahwa satu bagaimana ya. Kamu keluar itu. Enggak. Sini. Karena ini
bukan begitu. Bukan. Gila, ini bocor soalnya. Enggak, pembicaraan gua loh. Ini kan directional, aman. Gak apa-apa, aman. Lanjut aja nggak apa-apa. Aman. Lanjut aja. Justru ini Rolling terus ya. jujur ini kita tidak pakai skenario. Iya. Betul nggak? Jadi ngomong terus, Pak. Kita nggak pakai apa maksudnya, nggak ada udang di balik Bakwan. di balik mic. Oh. Di balik mikrofon, Iya, di balik mikrofon nggak ada udang. Iya, benar. Karena kalau ada kan bau. Kalau Iya, kita benar. mau gini, Iya. padahal mikrofon kan harus dekat. Iya, benar. Gitu. Ya, jadi dan sekarang ini kita sengaja kita mengambil ambience. Ya. Jadi mengapa kita tidak close mic? Karena sengaja kita ini judulnya adalah mengambil natural ambience. Iya, Ambience yang natural. Background noise di rumah saya ini seperti ini, Iya. gitu. Jadi kalau ada burung, ada bunyi apa itu natural, Iya. bukan sound effect, Iya, benar. ya, bukan Foley. Jadi itu yang kita mau tekankan. Jadi kita udah muter-muter, Pak. Udah Ibaratnya udah kayak 25 tahun nggak ketemu. Ya, nggak Terus apa-apa. tiba-tiba ketemu, jadinya tuh bingung nih mau mulainya tuh yang di mana ya, Ya. gitu loh. Tapi saya senang lah bertemu dengan Warnot, artinya masih dalam keadaan hidup, Iya. gitu. Saya bahagia, juga masih cakep. Iya. Gitu. Waduh, thank you banget. Ya, Iya. mudah-mudahan masih bisa laku, Iya. gitu. Kalau dijual, Iya, bisa sih, Pak. gitu loh. Iya. Warnot tahu saya lah, kalau Iya. saya ngajar juga gini lah, gitu. Jadi- Saya banyak. Ini bener-bener dulu itu gue pernah bikin ya, gue kolektor gitar. Gitar itu baru bisa dibilang vintage kalau nggak legend setelah umurnya 25 tahun. Jadi David Klein ini, ya mungkin kalau di Indonesia gue harus panggil Pak kali ya, biar sopan. Enggak. Cuma kalau gue udah lama di luar, ya gue ngomongnya David. He's a legend because he already started with the audio pro. Maybe it's more than 25 years. Yeah, I started. Well, you can say I started in 90. 90. See? Jadi kita ngomongin legend itu baru bisa disebut kalau udah lebih dari 25 tahun. Yeah, so now it's 30 years maybe. Yeah, 30 30 more. years. And still Running. consistent. Yeah. That's the hardest part because some people, when you're talking about art or music or everything, some people changing their career. Jadi apa? Because of things. Yeah. Yeah, because of Because of things. stomach. Yeah, because of things. Because you need to eat. Yes, because of things. But- I don't do that. Yeah, I'm sorry. yeah, I try to, but I can't. yeah. Benar. Jadi I try to. Pak David ini tetap konsisten dengan apa yang dia jalani dari 30 tahun yang lalu. Betul. Jadi sejak tahun 90 saya benar-benar sudah meninggalkan dunia perbenan gitu. Walaupun sempat tergoda, jadi saya sempat waktu pulang ke Indonesia, saya sempat beberapa kali bermain di beberapa klub jazz. Yeah. Tapi jujur sebagai hobi, Oke. saya tetap concernnya itu mau masuk di bidang audionya. Yeah. Dan Bisa dijelaskan Pak tahapan untuk menjadi seorang sound engineer itu bagaimana? ya, jadi untuk sound engineer itu tentu yang pasti kita harus mengerti peralatan itu dulu. Oke. Betul nggak? Mikrofon itu buat apa? DI box itu buat apa? Karena sumber bunyi itu hanya dua. Kita ini ngomong skala besar ya. Ya. Artinya sound system dengan skala ada ada panggung, ya, ada stage ataupun mimbar ataupun apa. Lalu ada mixer nanti di belakang situ gitu. Ya. Ya, lalu kita biasanya pakai snake cable namanya. Ya. Ada kabel yang besar, di dalamnya isinya banyak banget tuh. Oke. Ada 200 kabel kali di dalam sebuah kabel. Ya, itu terkenal dengan sebutan snake karena dia panjang. Ya. Kalau dia pendek namanya jadi worm, cacing. Wow, cacing. Ya. Nah, karena pendek. Saya ngerti juga Pak. Kalau panjang jadi snake. Snake, ya. Tapi kalau bahasa orang Ulet kabel namanya. ulet. Ular. Kalau ulet kecil loh. Iya, kan kalau pendek kan ulet kabel Pak. Betul. Bukan Kalau pendek cacing. ular. Kalau Oke. ular kan panjang loh. Iya, ular panjang. Ular minimal seberapa meter gitu Iya, ya. benar, snake Atau cable. pokoknya panjang lah gitu. Iya. Kalau cacing. Jadi gara-gara itu maka lalu orang British agak-agak gitu. Orang British menyebutnya menjadi loom cable. Loom. LOOM. Ya, Karena loom. dimuter Pak.
Gitu namanya ya? loom. Oke. Iya. Saya baru tahu juga itu. Serius. Iya, loom itu karena dia muter. Oke. Kalau nggak muter bukan loom. Bukan, karena dia kan selalu posisinya muter sebelum dia panjangin. Iya, iya. Iya. Oh, loom sama loop itu hampir sama. Mirip, iya. Mirip-mirip ya, hanya beda M sama P tapi Kita sama. mesti cek dulu nih dictionary bener nggak udah ya omongan gue. Cuma kalau yang gue tangkap loom itu karena dia muter. Bukan loop ya? Bukan. Hati-hati loh. Loom. Oke. Iya. Saya percaya karena waktu itu kan 120 tahun di Melbourne kan. Gila lo, makanya lihat tuh jenggot gue. Kalau saya kan hanya 6 tahun di Inggris jadi 6 tahun ya? Ya, jadi bahasa Inggris saya kurang Amerika, saya terlalu British. Gitu ya. Ya. Jadi ya tetap gitu. Ya pasti, kalau enggak tuh accent tuh udah pasti beda. Terlalu Mr. Bean jadi saya. Mr. Bean. Nah, jadi bicara soal itu dulu. Jadi kita tahu bagaimana memilih mikrofon yang baik. Itu dulu. Jangan-jangan mikrofon untuk bass drum kita pakai buat vokal. Gitu ya, Pak. Oh, ada itu. Bedanya apa tuh, Pak? Jelas untuk bass drum itu khusus untuk frekuensi rendah. Nggak mungkin ada bass drum yang bunyinya cik cik cik. Oke. Bukan bass drum dong namanya, jadi cik drum dong. Jadi mikrofon itu didesain Khusus untuk sesuai bass drum. frekuensinya. Itu bahasa yang benar. Oke. Jadi warna aja yang nerangin itu. Itu lebih pas. Warna aja yang nerangin bahwa mikrofon Jadi itu sumber suara itu Iya. diciptakan. Jadi itu ada mikrofon sama apa, Pak? Kalau Iya. untuk sumber suara di iBox. di iBox. Di iBox karena kalau untuk profesional itu mutlak kita bermain balance. Iya. Jadi ada dua macam, ada unbalance, ada balance. Kalau kita lihat gitar, keyboard, elektrik itu pasti bisa dibilang 90% itu outputnya Iya. itu unbalance. Unbalance. Jadi kalau kita mau gunakan keyboard itu untuk profesional, maka kita rubah menggunakan alat namanya direct injection box Oke. atau Jadi, DI box. jadi begini kawan-kawan, mungkin saya bisa menerjemahkan ke dalam Bahasa sehari-hari. Iya. Iya. Jadi sumber suara itu tuh ada dua. Satu mikrofon, Ya. satu lagi itu DI box namanya. Betul. Namanya direct box. Yes. Nah, kalau mikrofon udah jelas lah ya. Jadi setiap mikrofon itu mereka punya frekuensi sendiri-sendiri. Ini mikrofon untuk vokal, ini mikrofon untuk Bass drum, Mikrofon untuk hi-hat. untuk hi-hat gitu. Nah, mikrofon ini sendiri juga ada dua macam nih. Ada yang kondenser, ada yang dynamic. Mereka punya pattern sendiri juga. Jadi ini Warna mau berapa lama? Saya ke belakang dulu aja ya. Sip. Warna nerangin aja. ya terus. sip panjang. Ini Lagian beneran apa bercanda nih? Jadi gue jadi ngajar nih. ya silakan aja. Silakan. Kalau tadi Pak David ngomong unbalance sama balance Ya. itu lebih ke arah jarak. Asik. Ya. Ini Bener nggak, Pak? Bener banget lah. Jadi kalau unbalance Muridnya itu siapa nih? David Sombong man. banget ya. Iya. Kalau Sombong unbalance banget itu maksudnya. kita kalau jauh itu missing suaranya udah banyak. Jadi missing signalnya Iya. itu udah turun jauh Iya, banget. sinyal loss. Makanya Iya. kita bilang balance dan unbalance. Iya. Artinya seimbang apa tidak seimbang. Iya. Oke, lanjut Pak. Ya, dan terganggu. Kita terganggu sama radio frekuensi. Jadi kalau tiba-tiba kita di event tertentu, tiba-tiba sound system kita terganggu sama handphone, kan suka ada kretek Nah, gitu. itu RF ya, Pak? Pernah tahu ya? Iya. Itu RF. Radio frekuensi ya. Radio frekuensi. Itu gara-gara ada yang unbalance. Oh. Kalau kita bermain balance semua, hilang itu radio frekuensi. Ini kayaknya saya miss nih Pak, yang ini Pak. Oh, nggak masuk gitu. Atau nggak masuk atau kebanyakan rokok? Oh, Pak? bisa jadi. Bisa juga ya. Miss. miss gue di situ. Iya, balance sama unbalance. Kita itu sekarang kita ngomong yang kuno ya, Iya, gitu. oke. Karena sekarang begitu ganti ke digital world, digital domain itu semua menjadi berubah. Berubah ya. Ya, konsepnya. teknologi itu hitungannya detik. Hmm. Ya, sekarang saya punya handphone iPhone 11. Gaya banget. Iya. Setuju nggak? Iya. iPhone 11 bisa begini, bisa begono. Besok ada iPhone 12. Iya. Gitu. 2 bulan lagi iPhone 13. iPhone 13 dia udah 5.1 Pak. Udah 5.1, Iya. betul. Kalau Nah, iPhone yang sekarang kan stereo doang. janji ya abis ini kita bikin yang 360. Setuju nggak? Abis ini kita bikin yang 360. Teknologi. Jadi di FB atau di YouTube itu 360. Jadi orang bisa gini-gini. Teknologi. Dan audionya juga ngikut. Masa sih Pak? Itu pakai kameranya apa tuh? Ada kamera khusus. 360 itu tuh. Saya lupa nggak tahu. 360. Jadi beberapa kamera. Jadi kita bisa gitu-gitu. Itu saya kemarin bikin di Bandung sama Mas Aji Gautama. Oke. Mas Aji Gautama itu sekarang fokus di 360 gitu-gitu. Jadi kalau kita
kita geser-geser gitu ya pakai mouse, lalu kita bisa lihat sekelilingnya 360. Jadi begitu kita ngelihat yang main keyboard, bunyinya keyboard. Gila. Asik ya. Begitu kita ngelihat yang main bass, bunyinya bass. Begitu kita lihat vokal, bunyinya vokal. Dia berapa source itu ya kayak gitu ya Pak berarti? Outputnya. Iya, ya. Setahu saya itu waktu itu pakai 4 mic setahu saya. Cuma 4 mic? Iya, 4 mic. Di tengah, ditaruh di tengah, yang satu menuju sana, satu sini, satu sini, satu sini, satu center. Gitu. Okay. Cuman saya nggak tahu gimana mensinkkannya dengan gambar. Okay. Dan menurut mantan-mantan murid saya yang lain yang mengkhususkan diri di bidang-bidang scoring ataupun audio for film, itu tidak sulit. Ada softwarenya, tinggal dicemplungin aja. Ternyata gitu. Nah, jadi ini sekedar masukan, lain kali kita bikin yang seperti itu. Sip. Karena saya sangat surprise kemarin saya bikin seperti itu, hanya satu lagu gitu. Itu tidak sampai 24 jam, viewernya lebih dari 500. Oh gitu ya. Bukan gara-gara lagunya, bukan gara-gara saya mainnya, bukan gara-gara apa-apa, tapi gara-gara saya kasih tahu, saya kasih komen bahwa coba diginiin gitu mouse-nya. Terus mereka coba, bisa begini ya gitu. Terus dan harus pakai headphone. Harus pakai headphone. Ya, supaya stereonya jelas ya. I see. Jadi ini sebenarnya yang mau dijelaskan sama Pak David sendiri itu, David Glenn bilang untuk menjadi seorang sound engineer itu sebenarnya cukup mudah. Kita harus tahu sumber suaranya. Itu dulu ya. Dan processing namanya di tengah ya Pak? Ya, betul. Baru outputnya. Betul. Keluarannya. Kita ngomongin sekarang sumber suara tadi udah jelas, mungkin dibilangin dari vokal suara orang melalui mikrofon atau enggak langsung instrumen ke DI. Itu diproses terus keluar. Kita ngomongin keluar sekarang apa nih? Yang paling banyak kita dengar sekarang speaker udah jarang nih. Speaker sound system mungkin live ya. Itu output namanya suara keluaran. Kalau kita ngomongin yang paling banyak orang pakai itu apa? Outputnya Pak? Handphone. Yes, betul. Jadi apalagi zaman sekarang. Iya. Zaman sekarang itu outputnya itu kalau tidak laptop ya handphone. Iya. Kembali lagi. Jadi kalau tadi saya bilang ada DI, ada mikrofon, itu berarti sumber suara kita itu apakah mau lewat DI atau mau lewat mikrofon kan gitu kan. Setelah itu kabelnya itu berbeda. Iya. Ada kabel mikrofon, ada kabel lain. Iya. Beda. Tapi kalau di negara yang tercinta ini biasanya disamakan. Sama. Kabel mic dengan kabel gitar sama aja. Ya. Betul nggak? Penting bunyi Pak. Yang penting bunyi. Iya. Ya nggak apa-apa. Dan jujur saya kembali lagi berkata daripada kebanyakan teori, yang penting bunyinya bagus. Iya. Padahal kita nggak ngerti apa-apa. Benar. Daripada kebanyakan ini harus begini dulu, begini ini kata Pak David harus begini, bukan begini, bunyinya hancur. Iya. Jangan dibalik gitu loh. Harusnya dengan teori yang bagus, harusnya hasilnya menjadi lebih bagus. Iya. Tapi intinya adalah begitu kita ngerti mikrofon atau DI, lalu kabelnya, tentu lalu ada mixer. Nah, belajar mixer itu percaya atau tidak, sewaktu saya di sana itu 1 tahun. Mixer saja. Setiap hari kita ngomong mixer. Gain itu buat begini, pad itu buat begini, phantom power buat begini. Itu setiap hari selama 1 tahun. Saya sampai ini orang-orang kenapa sih? Iya. Jadi saya masuk tuh udah tahu dia pasti ngomong ini gitu. Dalam hati kecil saya, ini orang-orang di sini nih kenapa sih IQ-nya apa di mana gitu. Apa mungkin brainwash kali Pak? Enggak, mereka cara mengajarnya memang begitu. Jadi kita itu secara tidak langsung udah langsung hafal. Yang saya bilang tadi tanpa menghafal. Ya. Jadi hati-hati. Kita bisa punya vokal yang bagus, begitu sound engineer-nya atau soundman atau sound girl atau operator sound yang perempuan ataupun operator sound yang laki itu nakal, bisa dirubah loh suara kita. Iya. Ya, yang tadinya warna suara kita seperti ini bisa berubah, betul nggak? Kita EQ. Gitu. Kalau saya pribadi tidak mau suara saya seperti ini, ya harus seperti natural. ini. Gitu. Jadi kalau nanti misalnya ada lomba nyanyi atau lomba apa itu yang natural itulah yang kita nilai. Ngerti nggak saya? Iya, ngerti. Saya paling nggak suka dia bagus karena dikasih reverb misalnya. Wah, Terus dia bawa sendiri itu reverbnya. pantangan tuh Pak, Gitu. pantangan tuh kalau kita ngomongin apa sih? Bahkan lalu dia bawa sound engineer sendiri, bawa mixer sendiri, bawa mic sendiri, bawa exciter sendiri, gitu ya. Waduh, jadi begitu yang lain standar,
Dia naik sendiri. Dia, kok beda? Iya. Terus jadi pemenang itu. Kalau menurut saya nggak begitu. Alatnya harus standar itu. Kalau mic boleh, percaya atau tidak, sekarang itu pedagang mic itu lagi berpesta pora. Karena protokoler, mic itu tidak boleh ditukar-tukar. Karena masalah pandemi ini. Yes, masalah COVID. Jadi, sih. Nggak ngerti. Jadi setiap orang harus punya mic pribadi. Oke. Jadi tidak menularkan itu. Jadi ini cocok banget nih, ini pas banget nih. Ini ada hubungannya nih. Jadi begini nih, Pak David, kita tuh ada rencana mau bikin buat Kita ini siapa maksudnya? maksudnya Simple Music channel ini. Oke. Nah, itu kita mau bikin yang namanya itu Cipta Lagu Remaja. Udah lama itu nggak ada? Dulu ada sih. Iya, udah lama sekali Udah lama sekali. Jadi udah kebanyakan artis orang Indonesia. Jadi nggak perlu pencipta lagu sekarang. Semua orang bisa bikin Oke. tanpa aturan. Nah, kita tuh ada rencana mau bikin nih, Pak. Kira-kira Pak David tertarik nggak untuk menjadi juri? Ya harus tertarik kalau begini. Karena kan saya ditembak ini namanya. Enggak, sebenarnya itu yang menarik itu pada saat Pak David itu berbicara. Pada saat lomba-lomba, saya cuma kepengen tahu suaranya natural apa enggak. Iya. Itu yang di luar pikiran saya, karena nggak semua orang pikirannya tuh kayak gitu. Iya. Kalau saya selalu tapi kebetulan memang saya lumayan ngerti musik. Karena dulu saya kan pengamen. Iya. Jadi lumayan saya ngerti. Dan saya sangat mendukung ya lomba-lomba seperti itu dengan syarat itu kita fair play. Oke. Itu aja menurut saya. Jadi saya sangat bersedia dengan satu syarat, kita fair play. Artinya tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang dikurangkan, apa adanya. Kalau nggak begitu ya begitu. Oke. Jadi ini kita ngomongin Pak David bersedia untuk menjadi juri Cipta Lagu Remaja. Jadi semua para pencipta lagu yang masih belia nanti bisa bertanya banyak dengan Pak David bagaimana cara memproses audio saya. Itu mungkin bisa lihat dari webinar yang sudah dilakukan sama Pak David. Ya, saya membuka untuk umum gratis webinar itu setiap hari Rabu jam 8 pagi. Jadi kita mungkin kasih alamatnya ya Pak bawah sini. Ya, silakan di Google saja, di Google nama saya David Klein Karnadi. Kalau David Klein aja terlalu banyak yang namanya Klein, tapi kalau Karnadi itu sedikit. Mengapa? Karena Karnadi itu sebenarnya adalah singkatan dari karena dipaksa. Ini lagi yang gue suka dari Pak David. Ini yang gue suka dari David ini nih. Maksud kenapa ketawa? Maksud nggak boleh ketawa? Nggak boleh. Maksud harus serius. Sama kayak kemarin tuh waktu bikin skripnya nih Pak kan. Lu kok kirimnya pakai klien? Gua klien kali, bukan klien. Saya bilang anak-anak kan, ini siapa yang bikin klien kan? Ya udah. Jadi ini sebenarnya gue juga nggak boleh nih salah nih kan. Tapi gue dengar karena di Pak. Ini lebih lagi berarti. Enggak. Karnadi itu adalah orang di Bandung. Ya, terkenal. Silakan di Google. Karnadi Bandar Bangkong namanya. Itu adalah cerita tradisional Bandung. Jadi saya tuh sangat Sunda sebenarnya. Oh no, sorry, ini saya sudah mesti webinar dan waktu kita kayaknya sudah lumayan lama nih ya. Udah. Tadi kayaknya udah semua ya. Sudah. Kayaknya udah banyak banget nih. Dan kasih. Ini yang waiting udah banyak di waiting room saya sudah tuh. Ibarat dokter nih, ibaratnya spesialis ya. Kita booking Pak. Enggak, bukan gitu, Not. Saya kan ini online di sini tuh, kalau nggak percaya tuh. Saya online di sini, yang di waiting room sudah nyaris 80. Kan nggak enak kalau saya. Ini spesial karena gue muridnya dia. Gitu. Jadi maksudnya dikasih spesifik waktu yang kayaknya bisa digeser-geser ya Pak ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Please untuk teman-teman semua like dan subscribe channel ini. Ada yang perlu ditanyakan bisa komen, nanti saya kasih linknya untuk masuk ke webinarnya Pak David. Kalau ada yang mau ditanyakan untuk belajar audio, apa yang mesti ditanyakan silakan. Atau mungkin lebih bagus lagi kalau mau ikut sekolahnya. Ya, silakan. Bukannya sponsor cari duit, tapi ya pokoknya kalau mau belajar serius, ya siap-siap belajar serius. Karena saya jujur kalau ngajar saya ngotot gitu. Saya ngotot murid saya harus bisa gitu. Oke.
Sorry Not, ini Ya, sip. Saya ngerti banget. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Bye-bye, Siplers. Thank you, Sip. thank you everybody. Oke.